Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini kita lanjutkan perkuliahan aplikasi komputer ya. Di pertemuan yang ke-10. Ya, pertemuan yang praktikumnya yang ke-10. Sedangkan pertemuannya sudah yang ke-12 atau 13 ya, sekitar itu. Ya. Jadi masih tersisa dua kuliah lagi. Jadi kuliah hari ini adalah kuliah terakhir untuk RMAP atau RJS, yaitu diakhiri dengan layouting. Sedangkan nanti setelahnya kita lanjutkan dengan software yang sejenis, yaitu QGIS ya, survei software tentang ArcGIS juga, tapi yang open source, karena itu banyak juga digunakan. Yang paling banyak digunakan ini ArcGIS, setelahnya kemudian QGIS ya, karena QGIS itu open source, jadi banyak digunakan, jadi kita harus menguasai juga. Nah, software ini sangat berguna sekali dalam pembuatan peta-peta, karena di dalam planologi tidak bisa dipisahkan dari peta ya. Rencana-rencana perencanaan itu biasanya diaplikasikan dalam peta atau dituangkan dalam peta. Makanya ada juga mata kuliah perpetaan. Baik, kita lanjut ke materinya ya. Materinya sudah dikirim ya di grup WA itu. Jadi silakan di-download semuanya, file materi PowerPoint-nya dan juga file-file untuk kita melakukan praktikum. Sekarang kita langsung ke materinya ya, ke ininya. Ya, baik. Jadi materi kita pada siang hari ini adalah tentang melanjutkan layout lanjutan. Layout sederhana sudah kita lakukan pekan lalu ya, di pertemuan sebelumnya, di mana kita sudah membuat layout, bagaimana membuat menampilkan petanya yang sudah kita buat, kemudian kita buat layoutnya. Artinya layout itu ada kita setting ya, peta tersebut ada legendanya, ada judul yang paling utama, kemudian ada arah mata angin, skala, indeks peta, dan lainnya ya. Dan itu kita lihat juga kemarin tuh, apakah bentuk petanya itu lebih baik landscape atau portrait, itu juga. Dan sudah kita lakukan itu. Nah, itu semua kita bisa lakukan itu, pembuatan layoutnya. Nah, untuk kali ini layoutnya itu kita menggunakan layout yang sudah standar dari BIG. Ya. Jadi kita gunakan layout template layoutnya itu sudah ada. Kita gunakan yang sudah ada, yang ini memang versi standar dari pemerintah untuk BIG. Nah, kita gunakan itu, jadi kita tinggal memasukkan petanya, memasukkan informasi-informasi lainnya ya, seperti judul, kemudian arah mata angin, kemudian skala, legenda, dan sebagainya. Nah, itulah yang kita akan lakukan praktikum pada hari ini. Kemudian juga sebelumnya diinformasikan kita menggunakan geodatabase ya, tapi itu tidak kesampaian karena penyiapannya butuh belum berhasil lah, jadi kita masih menggunakan yang SAP, tapi tidak mengapa. Jadi layout lanjutan ini kita lebih ke arah bagaimana menggunakan template yang sudah ada dan kemudian kita gunakan.
Adapun ya, adapun yang kita lakukan ya sama judul legenda skala. Hanya perbedaannya adalah pekan lalu template-nya kita buat sendiri, sepekan ini template-nya kita sudah ada. Kemudian kita masukkan itu semua informasi-informasi yang ada di peta. Ya baik, sekarang kita langsung praktikum ya. Kita menuju ke ini RMap ya. Nah, jadi RMap-nya dibuka, filenya juga dibuka, kemudian juga ArcCatalog. Kita gunakan juga ArcCatalog. Kita gunakan ini. Ya. Jadi kita buka di sini kan. Nah, ini. Ya, kalau kemarin kan kita gunakan ini ya, ini yang template yang kita buat ya, yang di sini kan. Nah, sekarang enggak, ini kan kita tidak buat lagi. Ini yang kemarin pekan lalu. Sekarang kita sudah ada template-nya. Sekarang kita munculkan saja ya. Munculkan saja. Nah, kalau munculkan itu bukan di sini. Kalau di sini kan hanya file-file SAP. Karena template-nya itu bentuknya MXD atau bukan SAP, jadi kita bukanya yang di sini. Open di sini. Di nama open sini ya, kita lihat buka sini, nanti dia akan keluar filenya. Nah ini master, oh harusnya ada satu lagi nih master yang 50.000 buka yang coba ini sebentar, ini kita di kelas B. Oh malah tidak ada ya. Nah ini dia di layout lanjutan ini ya, ada master 50K dan master ini. Maksudnya template ya untuk sampel. Coba kita buka yang ini dulu ya. Ada dua sebenarnya. Kita lihat dulunya sama sebenarnya. Cuma tadinya ini untuk kita latihan tapi ada kendala di sini. Tapi cuma kita buka untuk kita sekedar tahu. Kita buka. Bagaimana template-nya. Nanti kita lihat. Oh ya, ini yang hadir sudah berapa ini? Ya, 13 orang, masih setengahnya. Setengahnya belum hadir lagi. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini template-nya. Template-nya. Ini untuk kita agar ya. Di sini masih tampilan PPT ya, Pak? PPT. Oh, belum di-sharing kali ya. Iya, Pak. Masih. Oh iya, sharingnya salah. Maaf, benar. Sharingnya salah. Nah, sharingnya harusnya screen, bukan PPT-nya. Terima kasih. Siapa tadi? Iya, Pak. Nah, ini. Tadi, oh ya, jadi mari kita ulang lagi deh. Ini tadi belum. Gimana cari ulangnya? Tadi. Oke, nggak apa. Ini aja di delete dulu, di remove. Di remove semuanya. Oh, mungkin proses ya. Ya. Ini kita remove juga. Kalau nggak bisa di remove juga ya, kita gunakan ini. Apa? Buka lagi. Atau ini aja lah. Blank. No. Ini belum pada hilang ya. Ya. Maaf ya. Tadi sharingnya belum kelihatan jadinya. Jadi kita buka file ya, nih bukanya. Karena filenya itu tidak semuanya SHP extensionnya, jadi kita tidak gunakan yang ini.
Kalau ini kan untuk yang file-file SHP ya, yang ini kan, kita panggil datanya. Nah, datanya ini ada yang MXD, template itu MXD. Ya, jadi seperti kita buat template pekan lalu, itu kan kita buat MXD-nya. Jadi kalau nggak di-save MXD-nya ya, dia akan itu lagi, mencar-mencar lagi, kita akan susun lagi. Jadi kalau di-save MXD-nya, dia akan terakhir di-save, nah itulah. Nah ini juga, tapi ini template-nya template yang sudah dari versi BIG, Badan Informasi Geospasial. Jadi kita tinggal gunakan ini. Yang di sini ya, ini yang open di sini, open. Ya. Nah, ini kan ada open. Nah, ini open. Kita klik di sini. Nah, ini kan ini di lanjutan. Kan ada yang sudah kita download dan ekstrak kan, yang di ini layout lanjutan. Nah ini kan ada master itu maksudnya template 50 kan, maksudnya ini yang 50.000 skala 1/50.000. Nah ini kita buka yang ini nih, yang ini dulu. Sebenarnya kita akan gunakan ini dua-duanya, tapi ini ada kendala ini. Ada satu file yang tidak bisa terbuka, tapi kita ingin tahu saja. Nanti kita gunakan yang ini sebenarnya. Nah, kita open. Kita open. Nanti template-nya akan terbuka. Nah, seperti ini. Ini dia template-nya. Ya, proyek kita adalah membuat peta atlas ya. Membuat peta atlas. Gitu. Nah, ini di sini udah. Kemudian kalau ingin kita tampilkan itu terlihat semua, gunakan yang di samping sebelah sini ya. Yang ini nih. Ya, untuk melihat semua. Klik. Nah, ini dia sudah. Ini template-nya template standar nih dari BIG. Jadi kalau versi-versi dari mereka dia seperti ini template-nya. Jadi kita tidak perlu lagi buat ya panjangnya berapa, ini berapa, semua sudah ada, kita tinggal masukin saja template dari BIG. Ini standar Indonesia, maksudnya pemerintah, standar pemerintah, termasuk dengan simbol-simbolnya, jalan kolektor, jalan arteri, kemudian batas provinsi, batas itu semuanya sudah ada simbol-simbolnya. Jadi kita tidak perlu lagi cari-cari. Nah ini kan seperti ini. Tapi ini dia. Ketika kita menghadirkan ini, ya ini juga di JS ya. Kadang-kadang ketika kita buka misalnya kita pinjam laptop teman atau kita save filenya itu di cloud ya, misalnya di Google Drive atau di ya semacam itu. Kemudian kita buka, dia tidak akan tidak akan terbuka semua. Kenapa? Karena dia harus diurutin dulu akar-akar filenya itu di mana gitu. Kalau sudah ketemu baru dia akan aktif. Nih, dia tidak bisa aktif nih seperti ini nih. Karena kan kita save ini, save file. Nah, sampai. Jadi itu keunikan atau ini ya, sifatlah dari file-file SAP atau yang di ArcGIS itu. File-file SAP ya. Jadi harus diurutkan dulu dia datanya ngambilnya di mana gitu. Seperti kita juga misalnya kita pindah-pindahkan data ya, data SAP dari folder satu ke folder yang lain gitu. Ketika kita buka dia nggak seperti ini, nggak akan kebaca. Kita harus dirunut dulu baru kebaca. Bisa sih benar. Jadi kalau tidak ada kepentingan ya jangan dirubah dipindah-pindah ya di folder-folder itu. Kalau tidak ada kepentingan. Kalau ada ya mungkin nggak bisa juga, tapi nanti dirunut kalau mau bukanya lagi. Nah ini kita klik di sini ya. Di sini klik 2 kali. Kita lihat di ini Indonesia provinsi. Di file Indonesia provinsi. Nah ini nih Indonesia provinsi. Jadi ternyata ini kan file-file itu ada di sini semua. Ini ada di Indonesia provinsi ini. Ketika kita add, nah baru kan dia aktif kan semuanya. Itu. Ini. Nah sebenarnya ada satu ini. Nah itu baru semuanya kan.
Nah ini udah nih, kita tinggal ini. Tapi harusnya ini satu lagi ini nih, tapi ini ternyata nggak bisa ini. Ini ada kendala di sini nih. Mungkin filenya korup, ada yang kurang atau ini ketika di apa diambil atau di save itu. Jadi itu ada kendala. Ini kan dia ekstrak tim satu ya. Nah seharusnya ini, tapi nggak bisa. Nah itu nggak bisa dia, nggak bisa. Ke akarnya tuh nggak tahu di mana nih akar file ini. Jadi nggak apa-apa. Ini kita nggak gunakan ini. Kita gunakan template yang satu lagi. Ya, kita gunakan template satu lagi. Nah, untuk itu kita buka di R-Catalog. R-Catalog kita buka. Nah ini R-Catalog kita buka. Kita di kelas yang B ya. Nah ini di layout lanjutan, kita klik lagi. Nah ini sekarang kita buka dari sini, dari ini yang ini kan tadi sudah ada kendala di sini. Kita buat yang ini, master yang 50 itu. Nah, atau kalau tadi kita masih belum, ini kenapa ya tadi nggak bisa ya, ternyata nggak, mungkin ada yang ini quantitative reviewnya ini ada yang ya ini. Nah ini your selection ya yang kita pilih ini tidak dapat di display dalam view ini ya, ada yang ini yang apa kurang sempurna ini filenya. Oke nggak apa-apa, jadi kita gunakan yang tadi ini sudah ya, yang ini kita gunakan yang 50K ya itu. Nanti ini file-filenya yang kita sudah download ya, nanti kita akan apa ini gunanya file-file ini ada di folder ini. Nah sekarang kita akan apa, oh iya ada satu dulu ini karena kita akan membuat file di Jakarta Barat ya, Jakarta Barat, dan itu kita butuh ini dissolve Jakarta Barat. Nah Jakarta Barat, nah pada itu banyak sekali SAP-nya, tapi kita ingin melakukan dissolve itu untuk apa, untuk kita apa dapatkan batas yang ini, batas administrasinya. Jadi kita lakukan dissolve-nya di peta administrasi desa yang ini area 25K. Kita akan lakukan dissolve dulu. Di Alcatalog atau RMap itu sama saja. Cuma kalau RMap dia bisa lebih mudah kita karena terlihat petanya. Kalau di sini tidak bisa, hanya file-file saja. Bisa juga di sini, tapi apa ya tidak seinteraktif di RMap karena memang fungsinya beda. Kalau ini memang untuk, kalau RMap kita untuk bekerjanya di sana, kalau ini untuk manajemen data sebenarnya. Kalau R-Catalog ini. Nah kita lihat di sini di geoprocessing ya. Ya, kita ini lakukan dissolve dulu. Nanti ini berguna file dissolve ini. Dissolve, nah ini. Kita akan lakukan dissolve ini yang untuk ini. Ya udah. Inputnya itu administrasi yang ini. AR25K. Administrasi desa. Nih, administrasi desa AR25K. Sini. Nah, di sini udah ada nih, tapi ini karena praktikum sebelumnya. Nanti dia akan membedakan sendiri namanya. Jadi di shop 1 atau di shop 2 atau 3. Tuh. Terus kemudian yang kalau di shop kan kita ambil satu fieldnya aja. Ya. Jadi dia isinya banyak fieldnya, tapi kita hanya ambil satu fieldnya saja. Nah itu makna dari dissolve. Itu ini kan banyak fieldnya ini. Kalau kita buka data atributnya banyak, nah kita ambil satu saja.
Sebenarnya ini bisa kita lihat ya, ini apa maksud ininya ya. Nah kita untuk batas ini, apa namanya, batas administrasinya. Ini sudah, kemudian outputnya, oh ya outputnya ini. Oke, outputnya di Kota Jakarta Barat ya, di sini berarti. Oh, kalau ini menunjukkan ini aja. Kalau output ini menunjukkan ininya saja, mengarahkan ke ininya saja, apa namanya? Mengarahkan ke foldernya saja. Kita arahkan ke sini, Jakarta Barat sini. Jadi dia akan menyimpannya di sana. Ya, ke Jakarta Barat ini sudah. Nah, kalau tidak bisa ya kita bisa lakukan ini. Apa namanya? Kasih nama. Yang atau sebelumnya kita lihat dulu nih, kalau memang sudah sesuai sih nggak perlu di ini lagi. Oh masih taruh lagi. Kalau nggak bisa ya kita kasih nama. Ya sini kan. Administrasi Desa AR25 maka di solve ya. Di solve. Karena Bapak sudah ada nih ya. Jadi dibedakan lagi, mungkin satu. Sudah, kemudian nah yang dipilih ini WDAMKR, ini harus dilihat dulu, tapi apa ya untuk ini aja, apa kita sudah tahu kan, ini kan semua fieldnya beda-beda ya. Kita ambil nih apa nih, kita ambil yang ini WADMKR MPR. Field ini yang kita ambil untuk di shopnya WADMPR ya. Sudah, dia nanti akan butuh proses di shop itu. Biarkan saja. Kita lanjut lagi prosesnya di yang lainnya. Kita lanjutkan ke apa? Yang tadi itu kita sudah, oh ya kita buka ini nih, yang 50 ini. Yang kita buka yang 50 ini. Yang kita buka. Klik 2 kali. Untuk template yang satu lagi. Di soft yang tadi masih bekerja, biarkan saja. Nah itu sudah, di softnya. Ini dia template-nya. Template-nya sudah keluar ini. Jadi kita tidak perlu buat lagi. Kemarin kan kita buat nih ya, garisnya,
kertasnya apa dan sebagainya, penempatan ini kan, ininya di mana, ini sudah ada semua. Tinggal kita masukkan saja. Ini ada kota Depok sini. Nah, ini contoh saja nih, sebenarnya nanti bisa diganti. Ini kan peta atas. Nah, ini itu ada 2 ya. Ada peta utama yang di sini. Indeks itu yang ini, yang kecil ini. Yang kemarin kita belajar itu kan indeks. Kemudian grid-nya sudah ada. Cuman kan kita nggak atur grid-nya ya. 10 atau 5 gitu grid-nya. Kalau ini sudah ada. Sudah standar semuanya. Kita tinggal pakai. Kalau ada item di sini berarti ini sedang bekerja di sini ya. Nanti kalau itemnya ke sini yang bekerja di sini gitu. Jadi kalau kita buka file dia akan masuknya ke sini karena ini yang lagi bekerja. Tapi kalaupun masuk di sini, kita mau pindah ke sini bisa saja, tinggal di drag. Jadi nggak masalah. Nah baru setelah ini kita panggil data-datanya ya, yang untuk praktikum ini. Kita panggil data-datanya, ada beberapa data yang kita ambil tapi tidak semuanya. Datanya itu yang ada di kota Jakarta Barat. Nah ini dia. Nah tadi di slide ini tadi nih yang kita buat kan di slide 1 udah nih. Ini kita ambil ada beberapa data tapi tidak semuanya, ini kan banyak nih. Jadi kita tidak semua. Lihat waktu juga. Kalau aslinya ya semuanya mungkin ini ya. Tapi kita tidak ambil semua. Kita ambil bangunan PT. PT itu ini ya, poligon. Ada PT, ada LN, to line, ada lagi AR, area. Kan file itu cuma 3 titik ya, atau apa area, poligon ya. Terus LN ya, apa line. Oh kalau PT berarti itu poin ya, maaf, PT itu poin. Sekarang kita ambil bangunan PT. Bangunan PT ya. Bangunan PT yang poin. Bangunan PT 25K ya, yang 25.000. Oke. Ini kontrol ya. Terus pemerintahan agak ngacak ya, nggak apa-apa ya. Ntar balik lagi sebenarnya nanti ke sini, tapi nggak apa-apa ngacak. Nanti pilihnya pakai yang kontrol ya, biar nggak hilang lagi yang sebelumnya. Pemerintahan PT. Pemerintahan PT. Nah, poinnya pemerintahan PT 25 ya. Jadi ini poin. Nah, kemudian toponimi PT, toponimi PT juga. Toponimi itu penamaan ya. Toponimi, nah ini nih. Nah, ini toponimi PT. Kemudian administrasi LN. Balik lagi ke sini. Maaf nih. Administrasi LN yang lain. Administrasi LN 25 yang ini. Kemudian jalan LN. Jalan LN ya. Jalan ini. Jalan LN. Sungai LN. Sungai LN. Sungai LN. Mana Sungai LN? Nah ini. Sungai LN 25. Bangunan AR. Balik lagi, maaf. Karena ini enggak ini. Bangunan AR, area bangunan AR. Bangunan AR nih. Danau AR. Sungai AR. Oh, tadi Sungai LN, sekarang Sungai AR. Sungai AR, sungai.
Nah, ini dia. Oke, semuanya kita add ya. Setelah itu kita add. Nanti kalau ketinggalan ada apa saja yang di ini. Nah, nanti dia akan muncul. Nah, ini dia. Muncul dia. Ini yang kita akan buat pertanyaan, otomatis kan dia muncul sendiri. Ini ya, yang tadi mungkin ketinggalan apa saja. Bangunan, PT, pemerintahan PT, toponimi PT, poin ya. Terus masih lain. Ini sudah disusun. Kenapa? Karena kan poin itu memang harus di atas. Ya, poin. Kemudian line itu harus di berikutnya. Dan area harus berikutnya. Karena kalau dia di atas, ya ini ketutupan, nggak kelihatan nih. Line juga ketutupan kalau dia di atas. Tapi kalau seperti ini, dia akan muncul semua kelihatan. Nah, itu. Karena memang line itu tidak dia kan paling kecil, jadi dia paling atas. Line itu agak banyak ditanyakan, garis-garis. Dia berikutnya. Kalau line kan area semuanya. Nah, ini dia paling belakang ininya, layarnya. Sudah, kalau sudah ya. Nah, kemudian ini dia, masing-masing kita masukkan ke dalam sini simbologi. Kita lakukan simbologi di legendanya. Kita klik di luarnya sehingga dia akan ini tidak menselect ya, sebenarnya di luar sini aja. Nah, jangan enggak kan. Sekarang kita mulai dari bangunan dulu. Kita lakukan simbologi. Kita lakukan simbologi semuanya. Kita lihat dulu datanya apa sih semuanya. Ini ya. Nah, ini ada datanya dari data atributnya. Oh, jadi yang ini kan kosong. Ini adanya di remark ya. Remark itu berarti apa jenisnya itu bangunan gedungnya di sini. Jadi remark ini yang nanti kita pakai. Baik, sekarang kita langsung lakukan simbologi properties ya. Properties. Kemudian dia akan muncul, kita lakukan simbologi. Simbologi. Ya, ini nanti. Tapi ini field ya, bukan field kita. Simbologi, sampingnya nih, simbologi. Nah, simbologi ya. Nah, tapi kita bekerjanya bukan di feature, kita bekerjanya di kategoris. Nah, kategoris. Nah, tadi kan kita sudah lihat, kalau ini kan kosong nih filenya kan, fieldnya kosong. Yang ada adalah di remark. Nah, remark. Kita add value. Nah, dia adanya di sini. Nah, ini karena ini kan kosong, nggak ada ya. Kita uncheck list saja. Nah, ini kita akan gunakan simbol ini kan. Namakan simbologi, berarti kan simbol-simbolnya. Kita klik 2 kali di sini, nanti dia akan muncul. Nah, blank seperti ini. Nah, kalau ini kan dia akan muncul simbologinya semua ya. Tapi simbologi ini sumbernya dari S3. Ini S3 ini, dari S3. S3 itu adalah perusahaan pembuat software ArcGIS, itu namanya S3. Nah, yang kita gunakan ini software ini yang membuat dia S3. Dan dia buat simbologinya seperti ini. Jadi kalau ini circle ini macam-macam ya. Ini kalau ini kan internasional, jadi artinya dia buat ini ya untuk standar untuk simbologi ya sederhana lah. Sedangkan kita kebutuhan kita di nasional ya tidak bisa terpenuhi dengan ini saja. Ya misalnya apa? Contoh misalnya batas provinsi ya. Nah itu kan nggak ada. Mungkin masih bisa ada batas provinsi kan di sini, mungkin distrik atau provinsi mungkin masih bisa. Tapi kalau sudah batas kecamatan, batas kelurahan kan gitu nggak ada kan. Nah itu oleh karena itu BIG membuat standarisasi simbologi ya. Tapi ini masuknya sebenarnya bukan BIG saja sih. Ini masuknya ke ilmu namanya tuh kartografi. Kartografi itu ilmu perpetaan. Ya, kartografi. Nah, dalam kartografi itulah ada ilmunya itu, simbologinya. Misalnya kalau gunung ya segitiga atau semuanya itu. Dan sudah distandarkan. Termasuk juga warna-warnanya. Kalau perairan biasanya biru, kan?
Kalau hutan hijau, nanti dan semuanya itu namanya kartografi. Ya. Kartografi. Nah, bagaimana kita memunculkan itu? Ini kan hanya punya S3. Sekarang kita munculkan yang memang punya kita, yang sudah ada dalam ininya standarnya BIG. Nah, kita klik yang ini nih. Ini kan baru all style yang hanya S3 saja. Kita masukkan aja yang punya kita. Next style reference. Klik ini. Nah, di sini ini karena sebelumnya ya sudah ada munculnya sebelumnya. Kalau bisa jadi tempat kalian belum ada ya, tapi nggak apa-apa. Memang bukan ini juga. Nah, kita masukkan lagi yang ini nih. Add style to list. Kita klik yang ini. Nanti dia akan muncul dia. Nah, ini dia. Dia akan muncul. Kemudian kita masukkan. Kita masukkan semua simbologi. Ya. Oh, bukan kelas. Ya, di layout lanjutan. Nah, ini ada semua nih kan. BIG versi BIG semua. 25.000, 50.000, 10.000, ini udah ada semua ya. Kita masukkan semua ini. Termasuk nanti ada lagi satu lagi. Jadi ada 4. Kita masukkan ini. Satu-satu. Kita masukkan satu-satu. Kenapa? Karena nggak bisa sekaligus ternyata. Kalau kita bisa shift kan, kalau nggak bisa. Jadi harus satu-satu. Nah, nggak bisa juga. Jadi harus pakai satu-satu. Oke, satu kita masukkan kan. Ini sudah kita open. Oke, muncul dia. Lagi, masukkan lagi. Yang ini 50. Open lagi. Ya, muncul lagi. Masukkan lagi tiga-tiganya ya. Simbologi dari BIG yang sudah standar. Standar pemerintah ya. Kita ikutin ini. Nah, ada satu lagi. Dia punya juga BIG ya untuk RGS ini. Nah, RGS juga ada yang versi 9, ada versi 10. Yang software kita kan itu terbaru tuh 10.8. Berarti versinya versi yang 10 kan. Nah, ini. Versi 10. Nah, ini kita ini RBI 25 style. Ini kita open. Ya, masuk semua. Sudah. Kalau sudah masuk semua, udah kita oke kan ya. Kita oke kan, nanti kita balik lagi ke yang tadi. Sudah kita oke kan. Nah, dia akan masuk semua nanti yang di sini. Itu kan bahan bakar semuanya ada macam-macam tuh kan di sini. Nah, yang S3 yang tadi aja ini kan. Nah, ini kan yang S3 tadi. Sekarang udah tambahan kan. Tambang, wihara, macam-macam sudah ada di sini. Oke. Sekarang kita balik lagi tadi ke yang tadi. Yang kita lihat di sini kan. Nah, di sini kan. Kan kita ingin bangunan gedung kan. Bangunan ya. Ya udah, berarti kita cari aja bangunan. Apa simbol bangunan? Nah, ini ternyata udah ada nih bangunan. Ah, bangunan udah oke. Dah, itu dah simbolnya kan. Ini dia simbolnya. Bangunan. Jangan lupa di unchecklist. Kalau sudah oke. Kita oke kan, kemudian sudah. Ya. Itu simbologi untuk yang bangunan. Oke. Sudah ya dia bangunan. Lanjut ke pemerintahan. Lakukan simbologi untuk pemerintahan. Properti simbologi lagi sama seperti tadi. Ini simbologi oke, kategoris ya. Nah, ininya di remark. Ada remark ya. Dia adanya di remark, kemudian jangan lupa unchecklist. Bentar lo, kita add value dulu. Nah, ini unchecklist. Nah, ini kita angkat simbologi nih, karena belum ada nih. Ini kan sama semua, tidak ada perbedaannya nih. Kantor camat, lurah, polisi, nggak ada perbedaannya. Jadi kita cari simbolnya, camat seperti apa. Klik saja 2 kali. Cari kantor camat. Ya kan, kantor camat. Karena di kota dia biasanya camat sama kantor kelurahan. Kalau di
kabupaten atau ini bisa jadi apa, kantor desa, kantor camat. Kita cari kantor camat di bawah kantor camat ya. Kita lihat di sini kantor camat. Ini dia kantor camat. Ini dia. Itu gambarnya sama tapi ini bedanya C, camat. Nanti ada lagi D, desa, gubernur G ya, sama sih, cuma ada itunya aja dibedakan. Tapi karena ini sudah standar ya. Nah, ini camat, lurah sekarang. Dua kali, lurah. Cari kantor lurah. Kantor lurah. Mana kantor lurah? Kantor, ini bukan desa. Ini dia, kantor lurah. Oke. Kantor polisi. Kita lihat kantor polisi. Di mana kantor polisi? Kantor polisi. Nah, ini ada kantor polisi. Sudah. Terus kantor wali kota. Nah, ini juga kalau wali kota. Kantor wali kota mana dia? Gubernur. Nih, kantor wali kota. Oke. Dah. Udah ya. Kalau sudah, kita oke kan saja. Ya, pemerintah sudah kan. Camat, lurah, semuanya udah. Lanjut, kita ke ini, ke toponimi sekarang. Sama properties ya. Kita lihat kalau, nah toponimi ini ada perbedaan toponimi. Kenapa? Karena kita simbol dulu ya, simbol lagi benar, tapi harusnya toponimi ininya tetap remark ya, dia adanya di remark. Oke, add value. Keluar semua. Ini checklist. Nah, untuk ini, untuk toponimi itu dia itu penamaan ibu kota, penamaan itu namanya toponimi, penamaan pulau, sebagainya itu toponimi. Nah, toponimi itu kita tidak butuh simbolnya, tapi kita butuhkan adalah namanya saja, itu namanya saja. Jadi nanti kita lakukan apa nih? Kita hilangkan ini, tapi kita masukkan nama ini menjadi labeling nanti, label. Kita lakukan label kepada di petanya. Sekarang kita ini semua pilih semua ini terus shift sama yang paling bawah ya. Setelah itu kita klik kanan, terus kita pilih yang properties for all symbol. Klik kanan. Properties for all symbol yang ini. Klik. Nah ini dia. Karena kan kita satukan dia semua. Kita pilih yang S3 saja. S3. Tapi nanti kita halo dia. Kita tidak munculkan dia. Nah ini punya S3 yang paling atas. Nah ini nih. Yang S3 yang paling atas ini ya. Circle one. Oke. Nah ini kita kasih dia. Jadi kita tidak munculkan dia. No color. Nah, kita no colorkan saja dia. Oke. Nanti akan hilang deh. Nah, hilang kan? Oke, hilang. Nah, kemudian ininya kita lakukan labeling. Ya, label. Ini label. Ininya hilang, nggak apa-apa. Memang kita tidak butuh itu simbolnya, tapi kita lakukan label agar dia ada namanya di situ. Kita label nih, labels. Nah, di sini jangan lupa ini, pencet ini, labels. Ya. Terus kemudian ini define class country. Ini. Nah, ini. Kemudian kita apply dulu ya, apply. Ini nggak bisa, harus kita buat ini, tapi nggak bisa. Kita harus apply dulu baru bisa nanti. Apply. Nah, baru muncul ya, get symbol. Oke, setelah itu kita lakukan ini.
semua simbologinya semua ya. Kita get simbol ini. Nah, get simbolnya nanti akan ambil get simbol kan diambil get. Nah, ini semua ini. Desa, ibu kota, telepon. Nanti enggak ada beberapa yang memang tidak ada. Kita cari yang adanya saja. Sekarang ini ibu kota desa. Karena ini semuanya harus sudah punya standar ya penamaannya. Seperti misalnya sungai, dia akan miring tulisannya. Gitu. Terus kemudian ini mungkin sama, tapi dia punya fontnya itu ukurannya beda. Kalau kabupaten yang paling tinggi, provinsi paling tinggi, ntar ada lagi bawahnya. Biasanya kelipatan 2. Kalau misalnya 14, dia turun lagi 12, turun lagi 8, 10, 8 gitu. Itu. Nah, itu udah standar ya. Nanti kita ikutin saja. Kita mulai dari desa ini. Nah, desa. Ininya ini kita pakainya dia yang nama BOJ. Nah, nama BOJ. Ini kita lihat simbol. Nah, cari itu apa namanya? Ibu kota desa. Ini dia ibu kota desa. Nah, udah, oke. Nah, sudah. Lagi kabupaten. Ini juga nama BOJ. Semuanya sama. Itu. Simbol ibu kota kabupaten. Ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten kota. Oke, kalau nggak ada, berarti pakai yang kabupaten saja. Ini kan kabupaten. Oke. Terus kecamatan. Sama nama BOJ. Kecamatan, ibu kota kecamatan. Nih, ada. Oke. Lagi. Kantor telepon. Wah, ini belum salah. Nama BOJ. Bisa jadi nggak ada yang nggak ada ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Kantor telepon. Di sini juga bisa sih. Nggak ada. Kantor telepon. Telepon. Ya nggak ada. Oke, kalau nggak ada nggak usah dipaksa. Nggak ada, nggak apa-apa. Ini pemukiman juga nggak ada nih. Coba kita lihat ya. Pemukiman dan tempat kegiatan. Jalan. Pemukiman dan tempat kegiatan. Pemukiman. Coba pemukiman. Nggak ada. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada nggak usah, nggak apa-apa. Sungai. Kalau sungai ada seperti itu. Sungai. Nah, sungai ada tuh kan. Oke, kita sungai pakai ini. Ya, kalau sudah, oke ya. Oke dong, atau apply sama saja. Sudah. Nah, sudah masuk semua. Sekarang lanjut lagi ke bawah. Ini administrasi. LN. Simbologi. Ya agak ini juga ya, bosan juga barangkali ya. Nggak apa-apa ya. Simbologi. Ini kategoris. Nah, kalau di ini dia di kelas.
Cuma ini tidak ada ya. Kita kasih simbol saja dia. Kita kasih labeling. Batas provinsi ini 7. Batas provinsi, batas kabupaten, kota. Batas kabupaten kota, batas kecamatan. Batas kecamatan, batas kelurahan. Oke, batas kelurahan. Sudah. Itu kita lakukan simbologinya ini sini. Kita klik kanan ya. Tekan dalam batas provinsi. Batas provinsi kita cari. Nah, ini dia batas provinsi. Oke. Oh, kemudian batas kabupaten. Nih, batas kabupaten. Oke. Batas kecamatan. Ya, batas kelurahan. Dah. Ya, batas semuanya sudah. Kalau sudah kita oke kan ya. Oke. Ya. Kalau sudah, kita ke bawahnya lagi. Tapi ini kan banyak ya. Jadi kita sampai sisanya. Ini terakhir. Tapi prinsipnya sama. Ya, simbologinya seperti itu sama. Sungai, bangunan itu sama. Prosesnya seperti tadi. Cuma kalau kita terusin kelamaan. Ya, nah ini. Yang penting sudah tahu isinya ya. Kita kan butuhnya simbologinya ini. Layoutnya, bukan informasi isinya ya. Kalau itu kan di kuliah yang lain. Maksudnya yang sebelumnya. Sekarang kita jalan. Setelah ini udah. Kita lanjut yang ke proses berikutnya. Properties, kemudian simbologi, sama. Di sini hujan. Simbologi ya kategoris. Kemudian di sini dia pakainya kalau yang jalan remark juga. Remark. Nih. Oke, get value. Wah, banyak jalannya. Unchecklist. Nah, ini banyak jalannya. Ada arteri gimana? Klik kanan, arteri. Ini dia. Jalan arteri. Oke. Jalan kolektor. Oke, jalan lain. Jalan lain nggak ada ya. Ini jalan lain ada. Jalan lokal. Jalan setapak. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Ada, masih ada terus. Jalan tol 2 arah. Jalan tol yang nggak ada. Ya, jalan tol nggak ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Atau kita bisa pakai yang, tapi ini nggak standar sebenarnya. Yang tol ini. Highway. Kalau istilahnya kan beda.
Coba. Oh ya. Ini toll road. Coba sajalah. Tapi ini sebenarnya nggak standar. Ini kan pakai punya istri. Jalan tol dua arah yang sama juga. Jalan tol layang. Mungkin sama sajalah. Ya, udah. Setelah itu oke. Ya, sudah kita lakukan simbologi. Ya. Meskipun masih ada lagi nih, sungai, bangunan, danau, atau yang lain lagi, tapi cukup di sini aja ya. Karena waktu juga dan juga apa? Prinsipnya kita sudah tahu sama seperti itu. Simbologi. Intinya di sini nih, simbologi. Nah, kecuali tadi yang toponimi, karena toponim itu kan penamaan. Nah, dia tidak perlu simbol tapi dia penamaan itu masuk di sini. Nah, ini karena ini kecil ya, tidak terlihat. Tapi kalau kita besarkan bisa terlihat. Coba kita lihat saja. Tapi dia wah, kecil ya. Ini dia ada kantor polisi, ada ini kan. Kantor lurah tuh, L, lurah. Ya, dan Grogol Petamburan. Ya, karena ini kan Jakarta Barat ya. Asal aja nih, tapi malah ke Petamburan ya. Oke, kita ini coba extend. Nah, balik lagi dia ke sini. Sekarang kita lihat lagi yang lainnya lagi ya. Kita lakukan proses yang lainnya. Simbologi sudah selesai. Ya. Simbologi sudah. Sekarang kita ini indeks ya. Sudah selesai. Oke, sekarang kita munculkan ini. Ini indeks. Sekarang kita ke indeks. Ini kan sudah semua. Nah. Sekarang kita ke indeks. Nah, ke indeks, kalau kita panggil filenya itu administrasi AR. Yang tadi di shop, yang kita buat di shop tadi. Sama juga kita keluarkan dia Indonesia Provinsi. Oke, kita keluarkan Indonesia Provinsi. Karena kita akan membuat indeksnya. Indonesia Provinsi. Ini dia. Dia muncul di sini, tapi nggak apa-apa. Kita drag saja. Nggak apa-apa. Kita drag ke sini, ke bawah dia. Nah, sama sama satu lagi kita munculkan itu yang di solve. Yang di solve tadi ya. Tadi kan satu ya, karena ini sebenarnya harusnya di solve aja, tapi karena ini udah ada jadi membedakan saja. Tapi ini sama ini sama. Oke. Ya, dia menjelasin tapi nggak apa-apa, kita pindahkan saja. Kita akan membuat indeks. Nah, situ ya. Nanti kita tinggal zoom to layar untuk memunculkannya itu di ini. Berarti ini yang di atas ya, karena dia lebih kecil. Nah, itu baru. Nah, kita zoom to layer, ini juga zoom to layer.
Nah, dia masuk ke sini kan, kita masukkan dia ke sini. Ini juga untuk layar. Nah, dia biar masuk ke sini. Tapi ini malah. Coba kita lihat indeksnya. Nah, kalau masih muter, masih proses. Nah, itu dia. Kan Indonesia, terus ini di sini tuh kan Jakarta Barat. Jakarta Barat di sini yang merah. Ya, nah, ini kita masih ini nanti kita bisa turunkan ya. Sementara begini dulu nanti kita. Nah, ini kan Indonesia nih, Indonesia terus ini Jakarta Barat di sini merah. Ya sudah, indeksnya sudah. Sekarang adalah kita munculkan ini file ini nih. Demnas Jakarta Barat. Ya. Demnas Jakarta Barat. Oke. Kita karena ini peta apa namanya? Peta tentang atlas. Jadi kita butuh untuk ininya. Butuh ketinggian gitu sebagainya. Kita gunakan peta Demnas. Demnas Jakarta Barat ya. Kita panggil filenya. Demnas Jakarta Barat. Yang TIFF. Oke. Kita panggil dia. Demnas Jakarta Barat yang TIFF. Bukan yang sini. Oh, bukan satu lagi yang TIFF ya. Nih, Demnas Jakarta Barat ini ya, TIFF. Demnas Jakbar TIFF. Ya. Tidak usah. Oke. Ya, ini karena kita belum ngeliatinnya ya. Balikin lagi. Nah, ini deh. Sudah. Terus juga di shop satu lagi ya. File di shop satu lagi. Ini sudah selesai. Apa? Praktikumnya. Yang di shop yang tadi. Yang Barat, yang di shop. Yang kita buat di awal sekali. Ini ya. Nah, ini juga. Nah. Oke. Mau dia masukkan di sini ya. Sini dulu. Biar enggak ini. Ya, biar enggak. Ini biar juga ya. Oh, kan oh sudah kebuka ya. Tadi ini sudah ada. Nih, ini sama saja nih. 25K yang tadi ya. Sudah ada sebenarnya.
Nah, ini kita ini aja nih, biar nggak mengganggu pemandangan. Nah, biar enak rapi. Oke, ini kita. Nah, ini kita akan mau klip nih yang ini nih, yang Demnas ini sama ini nih. Dengan ini administrasi desa. Nanti kita akan ambil itunya saja, si Jakarta Baratnya saja. Ini kan semuanya nih. Se-Jakarta kita akan ambil yang Jakbarnya saja. Kita potong dengan ini. Ya. Caranya itu pakai ini. Extract by mask. Kita cari di search, search itu kita lihat di sini. Nah, ini search. Ya. Ada perintahnya di sini extract by mask. Extract by mask. Karena ini filenya file apa? Bukan file apa? Bukan file ini. Vektor dia raster kan TIFF raster. Kalau ini vektor kan dia raster. Jadi kalau yang ini kan kita bisa pakai yang klip gitu kan. Ini butuh ini lagi. Pakai klip yang ini ya. Klip data matchnya. Klip juga cuma karena ini datanya raster jadi bukan yang vektor. Kita klik tuh yang klip. Mana ini? Oh belum. Klip. Sudah mau selesai. Tinggal tidak terlalu lama lagi. Ini, nah inputnya itu ya. Inputnya itu yang ini tentang apa namanya? TIFF-nya kalau yang itunya Demnas yang bawahnya itu yang ini. Yang administrasi desa. Ini masih proses. Ya, ininya ini. Oh, dia harus raster juga. Input raster. Oh, salah. Bukan klip ini, maaf. Yang ini. Salah perintah. Ini. Karena kita gunakan yang raster ini. Tuh, mana ini? Aduh, salah. Oh. Maaf, tadi kepencet ya? Enggak. Oh, sharingnya ya? Maaf, tadi kepencet ini. Ya. Balik lagi. Ini nih. Nah,
Ini maksudnya ini Demnas ini masukin sini, terus ininya yang ini. Nah ini belakangnya harus kita kasih tif. Ya udah tif dia tif ya. Kasih tif ya. Udah ada tifnya sih. Coba ya. Bismillah, mudah-mudahan bisa. Oh nggak bisa. Oh ini kita ini ke Jakarta Barat. Ininya benar Jakarta Barat ini. Foldernya kita berarti sudah benar. Satu tif. Iya ini udah ada kasih tif juga. Invalid output. Itu kasih tif lagi. Coba ini sudah bisa. Coba kita lihat berhasil nggak? Tifnya tadi di apa? Dihapus ya. Wah nggak berhasil. Kalau ini tanda pentung 23 nggak berhasil. Coba buat lagi. Ini sebenarnya untuk ini aja mengekstrak yang file ini. Dia kan ini ketinggian. Nah, dengan yang ada di sini. Nanti hasilnya itu apa untuk ini. So, ini sudah benar. Kasih tip lagi ya. Coba. Ya, tetap nggak bisa. Oke. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Demas klip bar. Oke, kita sekali lagi. Masih penasaran. Ini Jakbar. Demas klip Jakbar. Layoutin lanjutan. Coba kita Jakarta Barat. Layoutin lanjutan. Oke, kalau di sini berarti masukin ke layoutin lanjutan. Demas klip Jakpartif. Coba di sini ya. Demas klip Jakbar. Tif.
Coba, bismillah. Oh, nggak berhasil. 3 kali. Oke, nggak apa-apa. Berarti ini nggak ke... Oh, ini dia nih. Berhasil nih. Maaf, berhasil deh. Demnas Klip Jakarta Barat. Ini dia nih hasilnya. Ini ya, berhasilnya. Ini nih. Berhasil ya. Demnas Klip Jakarta Barat ini. Jadi tadi ya. Tadi berarti itu nggak dimasukin saja ke foldernya tadi. Harusnya masuk ke folder tadi ya tadi kan. Terus dikasih nama. Tadi nggak dikasih nama. Jadi dia nggak mau. Berhasil ya nih. Demnas Klip Jakarta Barat ini dia. Jadi yang kita klip ininya saja. Kita kasih ketinggiannya dia. Kalau ini keseluruhan ini. Bukan keseluruhan ini. Yang hitam sendirinya. Ini kan hanya di sini aja. Hanya yang di sininya saja nih. Jakbarnya saja. Kalau ini seluruhnya. Oke. Setelah itu ini kita lakukan simbologi yang buat ini. Properties. Ya tadi 4 kali ya. 3 kali baru bisa. Karena ini filenya raster. Jadi tampilannya beda. Tapi sama juga simbologi. Kita pakai simbologi. Nah ini tampilannya beda. Karena dia raster ya. Beda dengan tadi yang vektor filenya. File raster ini. Kita pakai yang classified. Nah ini. Ya. Nah kemudian kita ya 5 kelas. Cukuplah 5 kelas ini ya. Kita ini 5 kelas. Dari ya benar. Kemudian ini warnanya. Kita pakai yang ini nih, ada hijaunya. Sebenarnya bebas sih. Nah, ini. Jadi membiarkan saja ketinggiannya ini. Gitu kan. Play. Udah oke. Udah oke kan. Nah, itu dia. Cuma tidak terlihat nih karena ini ada sudah banyak lagi yang di sininya ya. Nah. Ya, ini sudah. Jadi sudah selesai ya. Oh iya, jangan lupa di save. Ini akan hilang nanti nih. Save nih. Ya bisa MXC-nya kita buat file lagi atau dari yang tadi saja. Bisa ya kita save ini. Atau kita save as bisa juga. Jadi masternya tetap tidak ini kalau kita buat lagi yang ini. Kita buat file baru lagi. Namanya baru lagi. Sudah kita save ya. Jadi nanti tidak hilang dia. Ini kemudian nah ini kan masih berantakan ya. Tinggal kita atur-atur saja ya. Ini sudah selesai. Praktikum kita sudah selesai. Tinggal hanya finishing saja. Finishing saja itu ya tinggal ini di apa ini kan areanya di sini saja nih kan, area untuk layoutnya. Wah ini masih kurang besar ya. Ini kan legenda tadi. Nah ini legenda nih. Turunkan saja legendanya. Ya di sinilah. Nah kan. Jadi nggak berantakan. Kita naikkan sedikit. Nah kita lihat lagi ya. Masih terlalu. Sudah selesai. Ini hanya tinggal finishing. Finishing itu maksudnya gini.
Ini kan tempatnya awal kan Jakarta Barat, Jawa Barat. Kita kan DKI Jakarta, diganti aja. Jakarta. Nah, kemudian ini kan kotanya Jakarta Barat, bukan kota Depok. Tinggal diganti aja kotanya. Klik 2 kali, nah tinggal diganti teksnya. Jakarta Barat, kota apa? Jakarta Barat ya. Iya, Jakarta Barat. Oke, terus ini kan DKI Jakarta. Ya, terus apa lagi? Ini sudah, nih tadi yang insert kita kan, yang merah ini. Cuma masih terlalu kecil ya. Kita lihat tadi. Nah, ini dia Jakarta Barat. Tadi kan kita buat insert ini tadi ini. Ya. Kita lihat lagi di bawahnya. Ini udah tinggal finishing saja. Jadi apa? Nah, ini kan sudah ada semua kan. Mercator, grid grafi, lembarnya udah. Terus ini legendanya. Nah, ini nanti tinggal diganti aja nih. Kalau nggak ini remark ya tinggal di ini aja. Jangan dihapus ya, tapi dihilangkan saja ininya. Seperti kemarin. Dihilangkan saja tulisannya remark kan nggak kurang bagus remark. Apa nih kan bangunan atau bisa diganti aja dihilangkan tapi jangan dihapus. Ini juga atau ini diganti apa? Pemerintahan gitu kan. Dong sudah, kemudian yang bawahnya juga sama itu semuanya. Nah, ini ibu kota kabupaten ini tadi kan kita sudah lakukan simbologi, tapi masih ada yang kurang tadi yang sungai, danau itu kan semuanya. Nah, cuma karena waktu nanti bisa diteruskan, tapi prinsipnya sama. Ini batasnya. Ini juga ini jangan kelas ya. Batas administrasi misalnya kan gitu. Jadi provinsi ini. Terus ini kelas jalan gitu. Kan jadi bagus ini kan. Arteri kolektor semuanya udah ada. Nah, ini udah standar kan. Kalau ini yang tadi nih dari Astri, harusnya karena nggak ada yang dari BIG. Ini nggak standar, harus ini standar. Sudah ada ukurannya. Ini juga ini karena ini kita tidak lakukan simbologi ya. Kalau nggak ya kita uncheck saja biar dia tidak ada. Kemudian ini, nah ini Demnas ketinggian ini, jadi ya, yang ketinggiannya, nah ini, yang makanya kita bisa hilang, ini nih, kurangi seperti di Excel, jadi misalnya 3 berapa, ini sampai berapa ketinggiannya. Sudah selesai ya, tinggal di finishing aja, ini tapi ini udah selesai. Baik lagi, sudah selesai perkuliahan kita kali ini untuk membuat layouting dengan template yang sudah ada dari BIG. BIG kan memang dia yang untuk pembuatan peta-peta. Peta kita ikutin template dari mereka. Baik itu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akhiri. Sebelumnya ini ada berapa nih peserta yang absensi ya. Jangan lupa absensi. 21. Harusnya 30-an ya. Nggak apa-apa sih. Yang penting absen ya. Absen karena nanti buat ujian. Syarat ujian. Ini sih Pak, izin bertanya. Iya. Ini pertemuan keberapa ya Pak? Maaf. Ini pertemuan yang ke-13. Baik, terima kasih Pak. Maksimal itu perkuliahan itu 14. Keseluruhannya 16. 14 atau 15 ya. 14 atau 15. Nah. Baik itu ya. Kalau nggak ada, diakhiri berarti ini ada 23 ya. Ada berapa yang nggak ikut, yang nggak hadir. Itu saja. Terima kasih.
Bapak akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Selamat Makasih, siang, Pak. Pak. Terima kasih banyak, Pak. ya, Siang, Pak. Terima kasih. ya.